Itu ketergantungan yang sifatnya 100%. Kalian itu orang-orang yang fakir kepada Allah. Cukup satu ayat ini mengantarkan kita ke rajin beribadah. Baik, pertanyaannya, kalau Allah buat itu kepada kita, Allah jadikan air ini turun sehingga tak bisa dicapai oleh manusia, apa yang akan terjadi? Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Alamin, yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak, karunia-karunia yang tak terhingga. Dengan menggunakan nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita itulah kita bisa menjalani hidup kita di permukaan bumi. Dan ketergantungan kita kepada nikmat-nikmat Allah, ketergantungan kita kepada karunia-karunia Allah, itu ketergantungan yang sifatnya 100%. Sehingga tak mungkin tak tergantung kepada Allah. Yang ada warnanya ada nggak? Ada belum ya? Oh belum, baik. Jazakallah khair. Tak mungkin kita tidak bergantung kepada Allah. Semua kita bergantung kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang ketergantungan kita kepada Allah dengan menyebutkan di dalam firman-Nya, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian itu orang-orang yang fakir kepada Allah. Fakir artinya tak punya apa-apa, miskin, tak ada yang kalian punya, sehingga kalian benar-benar bergantung kepada Allah. Ayat ini seandainya kita mau menghayati, seandainya kita mau mentadabburi, cukup satu ayat ini membuat kita gampang patuh kepada Allah. Wallahi, kalau benar-benar ayat ini kita dengarkan dengan hati kita, kita simak dengan hati dan logika kita, apalagi disambut dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir, cukup satu ayat ini mengantarkan kita ke rajin beribadah dan rajin lari dari maksiat. Cobalah saudaraku, saudariku, hadirin wal hadirat, musyahidin wal musyahidat, kalau antum punya waktu kosong hari ini, tatap ayat ini terus, perhatikan ayat ini terus. Di dalam surat apa? Dalam surat Fatir. Di dalam surat Fatir, ayat kesekian, cari saja dalam surat Fatir, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, semua kalian adalah orang-orang fuqara, orang-orang fakir. Kalian bergantung kepada Allah. Saudaraku, saudariku, bisa kita bernafas kalau tidak Allah yang memberikan kepada kita sarana untuk bernafas? Ayo jawab. Gak bisa. Bisa kita makan kalau bukan Allah yang memberikan kepada kita makanan? Jawab. Tak bisa. Bisa kita menghirup oksigen kalau Allah cabut dari permukaan bumi ini oksigennya? Jawabannya? Tak bisa. Bisa kita hidup kalau Allah cabut nikmat air? Bisa tidak kita hidup kalau Allah cabut nikmat air? Bisa atau tidak? Anak kalau bertanya antum jawab, jangan diam aja. Anak ngomong sama manusia, bukan ngomong sama tembok.
Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan kepada mereka wahai Nabi, katakan kepada mereka wahai Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, bagaimana kalau kalian bangun di pagi hari ternyata air sudah kering, ada lagi air di permukaan bumi, habis Allah cabut satu nikmat, satu saja dari nikmat Allah di permukaan bumi bernama nikmat apa? Air. Allah cabut, ghawra, kering. Ghaur kata para ulama, kering yaitu air itu turun sedalam-dalamnya sehingga nggak bisa diambil. Itu makna ghaur. Bukan diangkat dalam arti kata diangkat ke atas langit, enggak. Dibuat air itu turun ke perut bumi, turun sehingga alat-alat tambang minyak pun nggak sampai ke sana. Habis semua air di permukaan bumi. Kenapa kita dapat air? Allah angkat air itu dekat dengan hidup kita gitu loh. Gali dapat air. Bor sedikit dapat air. Bahkan di musim hujan dia naik ke permukaan. Saking banyaknya. Sekarang Allah buat dia ghaur, turun ke perut bumi, dan Allah mampu melakukan itu. Tak ada yang tidak mampu dilakukan Allah. Kalau itu yang Allah lakukan kepada kalian, faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang mampu untuk mendatangkan kalian air lagi? Air yang mengalir itu siapa yang mampu mendatangkannya untuk kalian? Mana Tuhan-Tuhan selain Allah? Mana dewa-dewa selain Allah? Mana yang kalian ibadati? Mana orang yang kalian agungkan, kalian sanjung yang mampu mendatangkan air itu untuk kalian? Baik, pertanyaannya, kalau Allah buat itu kepada kita, Allah jadikan air ini turun sehingga tak bisa dicapai oleh manusia, apa yang akan terjadi? Semua kita mati. Hitungan hari tewas satu orang, hitungan hari berikutnya tewas lagi. Hitungan 10 hari bergelimpangan mayat di permukaan bumi. Hitungan sebulan mati semua sudah. Tak hanya manusia yang mati, hewan-hewan semua mati. Tak hanya hewan-hewan, tanaman semua mati. Karena seluruh kehidupan di permukaan bumi ini karena adanya air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan segala sesuatu dari air, dia menjadi hidup karena adanya air. Gabungkan ayat ini dengan ayat tadi, kalian fakir kepada Allah. Allah tak berikan kepada kalian air, tak bisa kalian hidup. Mau sombong? Cukup satu kefakiran kepada air membuat kita tidak bisa sombong kepada Allah, dan membuat kita harusnya tak berani berbuat maksiat kepada Allah, membuat kita rajin beribadah kepada Allah. Itu baru satu nikmat air saja. Sementara air itulah nikmat yang kita sepelekan. Kita tidak anggap nikmat besar. Ternyata begini besarnya nikmat air itu. Tak ada dia mati kita. Tak ada dia tak berguna emas dan perak, tak berguna gedung-gedung pencakar langit. Betul atau tidak? Apa guna hartamu berlimpah ruah kalau engkau tak punya air? Lihat ketergantungan yang luar biasa. Wahai hamba-hamba yang sangat-sangat lemah, Anda tidak sadar Anda tergantung kepada Allah. Sehingganya Anda sekarang begini kelakuan Anda. Karena merasa diri mampu, merasa diri bisa. Kalau manusia sudah merasa dirinya bisa, tak punya ketergantungan kepada Allah, aneka ragam maksiat pasti menghampiri hidupnya. Di dalam Al-Quran surat Iqra, surat Al-Alaq, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu pasti akan melampaui batas. Melampaui batas, dilarang kerjakan, disuruh tak dikerjakan, pasti itu. La yatgha, benar-benar pasti akan dia melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Di saat dia mengira dirinya sudah mampu dan tak perlu siapa-siapa.